Terima kasih atas kesempatannya, Pak Bu. Kami dari TASI 2526102, dikarenakan kami meminta perpanjangan waktu yang seharusnya dikumpulkan revisi pada hari Rabu, kami telah meminta persetujuan dari dosen pembimbing dan penguji bahwa kami perpanjangan waktunya sampai pada hari Jumat ini. Ada beberapa tambahan yang ingin kami revisi dari laporan proposal kami. Ya, yang pertama itu adalah bagian latar belakang. Pada bagian latar belakang kami memperbaiki data-data yang telah kami temukan mengenai kegagalan yang ada di Indonesia. Seperti pada paragraf kedua, yaitu data data menunjukkan bahwa sebagian besar startup mengalami kegagalan karena tidak memahami kebutuhan dan perilaku customer secara mendalam. Beberapa faktor utama penyebab kegagalan tersebut antara lain tidak adanya kebutuhan customer terhadap produk yang dikembangkan, yaitu sebesar 42%, mengabaikan masukan dari customer itu 14%, strategi pemasaran yang lemah itu 14%, peluncuran produk yang tidak tepat waktu itu 13%, serta tidak memiliki atau kurangnya model bisnis yang jelas itu 17%. Temuan ini menunjukkan bahwa kegagalan startup pada umumnya ada pada proses customer discovery yang tidak dijalankan secara efektif. Misalnya sebuah software startup yang mengembangkan aplikasi pembelajaran daring tanpa melakukan survei atau wawancara terhadap calon customer customernya berpotensi menghasilkan produk yang tidak sesuai dengan kebutuhan customernya. Selanjutnya ini ada pada bagian paragraf terakhir yang dimana kami melakukan kesalahan penulisan yang mana seharusnya kami menjelaskan tiga kerangka terlebih dahulu baru kepada bagian hakapnya. Di sini kami telah memperbaikinya, yaitu kerangka yang dapat menelaah adopsi teknologi yaitu TAM, yang dimana berfokus pada persepsi kegunaan dan kemudahan pengguna, DOI yang menekankan karakteristik inovasi seperti relative advantage, complete complexity, serta UTAUT yang menyoroti faktor ekspektasi kinerja, pengaruh sosial, dan kondisi pendukung adopsi teknologi. Penelitian ini memerlukan kerangka yang menjelaskan hubungan dan proses adaptasi antara human dan AI dalam konteks adopsi teknologi Gen AI. Sehingga yang paling relevan dengan penelitian kami ini adalah penggunaan kerangka HACCP. HACCP itu merupakan pengembangan konseptual yang mengintegrasikan elemen-elemen utama dari TAM, DOI, dan UTAUT, sehingga mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai interaksinya, kolaborasinya, dan adaptasi antara human dan AI. Akap itu sendiri merupakan kerangka teoritis untuk menjelaskan hubungan dan proses adaptasi antara human dan AI dalam konteks adopsi teknologi dan AI. Sehingga kerangka dari sehingga HACCP ini paling tepat untuk penelitian kami ini. Karena penelitian kami berfokus pada hubungan dari human human dan AI tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kedua. Pada landasan teori, pada bab 2, di sini kami membuatkan software startup, di mana kami menjelaskan pengertian dan karakteristik dari software startup ini, yaitu software startup ini diidentifikasi sebagai organisasi sementara yang berada pada tahap paling awal perkembangannya dengan fokus fundamental pada sektor teknologi. Software startup ini adalah organisasi sementara yang menciptakan produk dan layanan inovatif menggunakan teknologi tinggi, khususnya perangkat lunak, dan memiliki model bisnis yang didasarkan pada inovasi serta teknologi. Di mana karakteristik dari software startup ini yaitu inovasi berbasis teknologi dan pengetahuan, yaitu software startup secara intensif mengandalkan pengembangan pengetahuan baru dan inovasi teknologi untuk menciptakan da- dan mengembangkan produknya. Kebutuhan untuk berinovasi dan fasilitasi pengembangan ide, produk baru, dan integrasi teknologi yang muncul. Baru karakteristik yang kedua yaitu ketidakpastian dan risiko. Di mana software startup ini beroperasi dalam skenario yang dicirikan oleh ketidakpastian dan risiko yang tinggi. Terbukti dengan tingkat kegagalan yang tinggi secara global yaitu hampir 90%. Baru orientasi pertumbuhan dan skalabilitas cepat.
yaitu software startup memiliki potensi untuk pertumbuhan cepat dan kemampuan untuk meluas. Pertumbuhan penjualan dan profitabilitas yang stabil seringkali menjadi metrik kunci kesuksesan. Baru di sini tahapan perkembangan software startup. Tahapan perkembangan software startup ini itu terdiri dari 4 tahapan. Mohon maaf Pak. Di sini kriteria software startup mencakup karakteristik seperti beroperasi dengan sumber daya yang terbatas, memiliki jumlah karyawan yang tidak lebih dari 50 orang, aktivitas dalam pengembangan serta pemeliharaan produk, dan berfokus pada pencarian model bisnis yang sesuai dengan customer. Pemilihan partisipan, penelitian dilakukan secara progresif, sampling agar sesuai dengan konteks startup yang masih berada pada tahap eksplorasi. Baru di sini tak Lanjut. di sini kriteria software startup ini merupakan kriteria dari partisipan atau pemilih atau yang akan kami lakukan penelitiannya, yaitu software startup yang akan kami lakukan penelitiannya itu sudah kami jelaskan kriterianya di sini. Baru pada tahapan perkembangan software startup. Software startup itu melewati 4 tahapan, yaitu tahap pertama seed stage atau tahap awal di mana fokus utama adalah pada ide dan pembentukan tim pendiri dengan rencana bisnis yang masih bersifat awal dan bergantung pada modal awal, seperti pendanaan dari pendiri atau pemerintah. Selanjutnya ada tahap early stage di mana produk telah diluncurkan ke market dan mulai mencari customer discovery serta menghadapi kebutuhan yang mendesak. Untuk mendapatkan pembiayaan putaran pertama seringkali melibatkan venture capital. Tahap ini juga ditandai dengan upaya penyempurnaan model bisnis. Setelah berhasil memvalidasi market, software startup memasuki growth stage, yang di mana peningkatan penjualan dan basis customer yang signifikan, disertai dengan penguatan persaingan market dan kebutuhan akan pendanaan venture capital yang lebih substansi. Tahap terakhir adalah expansion stage atau mature company yang merupakan fase strategis untuk meningkatkan skala bisnis scaling dan ekspansi ke new market. Pada tahap ini pembentukan aliansi strategis menjadi krusial untuk memfasilitasi penetrasi market. Berdasarkan landasan teori ini, kami dapat menyimpulkan atau dapat disimpulkan bahwa penelitian kami berfokus pada early stage karena pada early stage ini disinilah dia pada tahapan mencari customer discovery-nya dan pemenuhan pencarian dari si pelanggan ini atau customernya ini. Baru di sini tantangan-tantangan dan kebutuhan customer discovery di early stage software startup. Software startup yang beroperasi di lingkungan berisiko tinggi dan berorientasi pada pertumbuhan cepat menghadapi serangkaian tantangan signifikan terutama pada fase awal perkembangan yaitu early stage. Tantangannya itu yaitu limited source atau ketersediaan sumber daya, terutama modal finansial, sangat terbatas yang memaksa para founder untuk secara efektif merasionalisasi dan mengoptimalkan alokasi sumber daya internal dan eksternal. Baru market uncertainty dan idea validation failure, yaitu kegagalan bisnis seringkali terjadi karena tidak memahami apa yang dibutuhkan pasar dan melebih-lebihkan permintaan customer. Baru need for a proven scalable business model, yaitu prioritas utama software startup adalah menciptakan produk atau layanan yang diterima dengan baik, di mana penelitian ini difokuskan secara strategis pada peran Gen AI dalam mendukung kegiatan customer discovery di tahap awal software startup, yaitu memitigasi risiko kegagalan tinggi, yaitu tahap awal ini adalah periode yang rentan di mana tingkat kegagalan sangat tinggi dan yang hampir sampai 75%. Peningkatan efektivitas customer discovery melalui Gen AI dapat secara langsung mengatasi akar penyebab kegagalan dan meningkatkan peluang keberhasilan dari software startup ini. Baru mengatasi sumber daya, yaitu integrasi Gen AI dapat menyediakan alat yang efisien dan murah untuk mengumpulkan dan menganalisis wawasan customer sehingga mengkompensasi keterbatasan sumber daya manusia dan model finansial yang kronis pada early stage. Yang ketiga, mendukung inovasi cepat, yaitu Gen AI mempercepat siklus validasi, memungkinkan software startup untuk merespon customer dengan cepat dan menyempurnakan model bisnis mereka. Baik, Pak Bu, di sini kami tambahkan juga untuk tahapan customer discovery-nya untuk memperkuat apakah ini merupakan standar untuk Indonesia ataupun internasional. Di sini kami tambahkan pada paragraf terakhir yang dimana di Indonesia model ini juga banyak diterapkan dengan prinsip yang sama, yaitu memahami si customer dan validasi asumsi sebelum mereka mengembangkan produknya. Hal ini itu menekankan pentingnya pemahaman customer, perilaku pengguna, serta proses iteratif dalam menguji ide dan solusi pada software startup. Jadi kurang lebih maupun di Indonesia ataupun di internasional customer discovery-nya
tahapan itu merupakan prinsipnya itu mereka sama. Baik Pak Bu, yang kami jelaskan barusan, yang pertama tadi tentang latar belakangnya, itu untuk memperkuat pada masukan dan usulan di kenapa HAKAF digunakan untuk mengukur tingkat adopsi Gen AI dan apakah ada metode lain selain si HAKAF ini. Jadi sudah kami tambahkan dan kami jelaskan pada latar belakang tadi, mengapa kami menggunakan HAKAF. Selanjutnya di sini kami untuk menjawab si startup versus mature company itu juga sudah kami tambahkan penjelasannya di bab 2 tadi, mengenai memperjelas apa saja startup-startup mulai dari early stage sampai si mature company-nya. Jadi kami di sini fokusnya ke early stage-nya saja. Selanjutnya, kami juga menambahkan citasi untuk di tahapan apakah tahapan customer discovery ini memang merupakan standar. Di sini kami perjelas di Indonesia model ini juga banyak diterapkan. Ini merupakan temuan dari si Mulyawan pada tahun 2003 dalam judul The Impact of Business Ecosystem dan Life Cycle on Startup Creation Process. Ini merupakan a case study of Indonesian software technology startup. Jadi Pak, Bu, ini saja yang bisa kami presentasikan mengenai tambahan revisi dari proposal kami. Mohon maaf bila ada salah kata, Pak, Bu. Terima kasih, Pak, Bu. Sih, Pak.